sekolah minggu. Kami masih di gereja, anak-anak masih di rumah. Kita melaksanakan ibadah masih secara virtual. Ayo anak-anak, disiapkan hatinya, disiapkan Alkitab, disiapkan persembahannya. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu 12 Murid Yesus. Ayo Kakak Ablam. Sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, kami masih dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka agar tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, amin. Mari anak-anak, kita dengarkan hukum atau titah Tuhan yang ke-9 dan maksudnya. Kita sama-sama menyebutnya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah titah atau hukum Taurat Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari anak-anak, kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita baca ayat bulanan kita ya di minggu ketiga pada bulan Maret ini, yaitu dari Roma 3 ayat 24. Kita baca sama-sama. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari gadis perawan Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, kuduskanlah kami dan berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah anak-anak, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-56 sampai dengan 62. Marilah kita membacanya bersama-sama. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang terus mengikuti Tuhan Yesus. Suatu saat Petrus mengatakan dan berjanji bahwa Petrus akan setia dan terus mengikut Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa saat ada suara ayam yang berkokok, maka Petrus sudah 3 kali tidak mengakui sebagai murid Tuhan Yesus. Setelah beberapa waktu kemudian, Yesus ditangkap dan Petrus mengikutinya dari jauh. Petrus berada di pelataran pengadilan agama bersama dengan banyak orang lainnya. Lalu datanglah seorang perempuan dan mengatakan bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Ini adalah pertama kalinya Petrus tidak mengakuinya
Dia menolak bahwa dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Lalu dia pergi menuju pintu gerbang, dan seorang hamba lain mengatakan hal yang sama kepada banyak orang. Tapi untuk kedua kalinya Petrus mengatakan bahwa dia tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Lalu orang banyak yang ada di situ mengatakan bahwa dengan mendengar gaya bahasa Petrus seperti gaya bahasa Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain, maka mereka mengatakan bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya Petrus menyangkal atau tidak mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Setelah itu terdengarlah suara ayam yang sedang berkokok. Kukuriu! Mendengar suara ayam yang berkokok itu, Petrus menjadi sedih dan teringat kembali bahwa Yesus pernah menegurnya sebelum kejadian itu. Petrus begitu menyesal dengan tindakan yang dilakukannya. Tapi penyesalannya tidaklah berarti apa-apa, karena ibarat nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan selalu datang di akhir dan tidak bisa diulang kembali. Anak-anak sekolah minggu, melalui kisah Petrus ini, menurut kalian apa yang bisa kita pelajari? Menurut kalian, apakah Petrus adalah orang yang jujur? Tentu Petrus bukan orang yang jujur, karena orang yang jujur adalah orang yang mau mengatakan yang sesungguhnya terjadi dan apa adanya. Petrus justru tidak demikian. Meskipun dia tahu dia adalah murid Tuhan Yesus, namun dia tidak mau mengakuinya. Lalu setelah dia tidak mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus, apakah dia merasa senang atau sedih? Dia bangga atau justru menyesal? Iya, dia menyesal. Anak-anak, mari belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang jujur. Anak-anak sekolah minggu yang mau mengatakan yang sesungguhnya terjadi dan apa adanya kepada Tuhan, kepada orang tua, guru sekolah minggu, guru di sekolah, dan kepada siapa saja. Selain itu, kita harus memikirkan sungguh-sungguh sebelum kita mengatakan dan melakukan segala sesuatu, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bersikap jujur. Janganlah kami seperti Petrus yang mau menyangkal dan tidak mau mengatakan yang benar. Tetapi jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang mau berkata jujur, berkata apa adanya. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan hikmat kepada mereka, Engkau menyertai mereka. Engkau melindungi mereka dan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan juga memberkati orang tua mereka dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, tadi kita telah melaksanakan ibadah dengan baik, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita sambil mengumpulkan persembahan. Ayo anak-anak, dipersiapkan persembahannya di tangan manis. Kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah. Ayo kakak abang.
anak-anak, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.